di masyarakat itu udah jelas ya, ada hashtag apa sih namanya, kenapa percaya sama polisi apa segala macam gitu. Jangan makin menjadi-jadi lagi gitu loh. Orang-orang makin nggak percaya sama polisi dengan kinerja yang kayak gini. DPO-nya tidak sah, berarti Peggy Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Gimana ini penyidik? Dilakukan penyidikan dulu. Janganlah langsung ditetapkan tersangka. Ini tidak dilakukan. Ini mohon maaf, saya tidak mengatakan bodoh, tapi sangat menyayangkan. Kami menyayangkan penyidik Polri, khususnya Polda Jawa Barat, yang digaji oleh uang rakyat, asal-asalan dalam menetapkan tersangka. Akhirnya malu sendiri sekarang. Ya. Jadi apa yang dibacakan oleh hakim dalam pertimbangannya dan itu sama persis dengan yang sudah pernah saya sampaikan. Betul tidak? Akhirnya kami keluarga besar Peggy Setiawan dan atas nama penasihat hukum Setiawan mengucapkan pertama terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman. Kemudian yang kedua mengucapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendoakan mendukung upaya kami. Hidup pulih bangunan, bebas. Alhamdulillah Peggy akhirnya dapat keadilan yang seadil-adilnya gitu ya. Syukur banget ya akhirnya orang seperti Peggy yang lemah ya dalam keuangan atau ekonominya bisa memenangkan peradilan ini, menunjukkan bahwa dia tidak bersalah. Semoga ini gak terjadi sama Peggy aja, tapi juga bisa terjadi sama orang-orang yang ekonominya sama dengan Peggy tapi tidak bisa melawan hukum, tidak bisa sewa pengacara gitu ya. Jadi itu banyak banget di mana-mana ya. Jadi bukan hanya di Peggy aja. Tolong dong Pak, please ya para oknum polisi, tolonglah diperbaiki kinerjanya, jangan asal tangkaplah yang benar-benar bersalah, jangan asal mau cepet siap kerja gitu. Yalah, itu aja dari aku dan semoga pelaku aslinya ketangkap. Tapi apa bisa ketangkap pelaku aslinya? Gak tahu nanti aku dihujat lagi. Peggy Setiawan dinyatakan bebas. Peggy Setiawan, buruh bangunan asal Cirebon, Jawa Barat yang ditangkap polisi pada 21 Mei 2024 kemarin. Ia dituduh sebagai pelaku pada kasus Vina dan Rizky, pelajar berusia 16 tahun di Cirebon pada 2016 kemarin. Nah, polisi menduga ia tersangka terakhir dari 9 pelaku. Peggy merupakan satu dari 3 buron kasus Vina dan berdasarkan pemeriksaan di Polda Jabar, Peggy diduga sebagai otak peristiwa Vina dan kekasihnya Eki. Namun Peggy menuding bahwa polisi telah melakukan error in persona alias salah menetapkan tersangka. Oleh sebab itu, Peggy menggugat agar PN Bandung membatalkan status tersangkanya. Dan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini sudah berlangsung sejak Senin 1 Juli 2024 kemarin dengan menghadirkan sejumlah saksi dari kedua belah pihak. Dan sidang putusan pra-peradilan Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri Bandung sudah dilaksanakan pada pagi hari ini Senin 8 Juli 2024 dan Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan Peggy Setiawan tersangka kasus Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai tidak ditemukannya satu bukti pun pemohon Peggy pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jabar sebagai termohon. Dan Hakim juga memerintahkan Polda Jabar untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy serta melepaskan Peggy dari tahanan. Artinya, Peggy Setiawan sudah dinyatakan bebas dari segala tuduhan. Lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Yes, ya kan? Kata netizen juga apa dari awal, bukan dia yang bersalah, ya kan? Gua relief banget bahwa akhirnya orang yang dituduh salah tangkap ya dan akhirnya bisa dibebaskan ya. Peggy, gue gak tahu ya, memang katanya pemerintah akan mengganti seluruh biayanya, tapi mereka akan mengganti nama baik lu dan mengganti waktu-waktu lu yang udah terbuang karena salah tangkap itu. Gua masih ingat banget ya momen dimana si Peggy ini bilang bahwa dia itu nggak bersalah sambil ngomong ke wartawan. Kalian pasti masih ingat kan? Itu tuh epic banget dan menurut gua tuh kayak bikin hati kita semua terenyuh gitu ya kan. Dan yang sekarang tuh jadi bahan pemikiran gua adalah ini Polda Jabar gimana sih cara kerjanya? Jadi dari yang gua baca, yang gua tahu, Peggy ini kenapa dijadikan salah satu tersangka itu karena kesaksian dari orang yang namanya Aep. Gue gak tau Aep atau AEP, pokoknya itu deh. Si Aep ini yang bisa menjelaskan secara detail gitu kenapa si Peggy ini yang harusnya bersalah bla 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 gitu kan. Dan ternyata
ternyata sekarang enggak. Yang gua heran itu adalah polisi ini kan harusnya punya SOP ya dalam melakukan pemeriksaan sampai akhirnya orang tersebut ditetapkan menjadi tersangka. Nah, di dalam pra-peradilan yang sudah dilakukan, dan kudos untuk Hakim Eman Sulaiman ya yang sudah benar-benar secara adil melihat dari segala sisi dan akhirnya menyatakan bahwa Peggy tidak bersalah ya, menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Peggy itu tidak dijalankan sesuai prosedur yang ada gitu. Tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat kenapa si Peggy ini menjadi tersangka. Nah, kalau gue jadi polisi, gue malah ngecek tuh si orang yang ngomong bahwa itu si Peggy. Jangan-jangan kita kan nggak pernah tahu gitu ya. Coba dicek lagi deh orang-orang yang pada jadi saksi itu satu-satu gitu. Maksud gue di masyarakat itu udah jelas ya, ada hashtag apa sih namanya, kenapa percaya sama polisi apa segala macam gitu. Jangan makin menjadi-jadi lagi gitu loh. Orang-orang makin nggak percaya sama polisi dengan kinerja yang kayak gini. Belakangan ini tuh bener-bener berita yang ada di Indonesia ini tuh bikin kita sebagai warga negara tuh kayak nggak ngerasa safe, tau nggak sih? Dari polisinya, dari sistem security apapun ya, maksudnya security baik itu sistem cybernya ataupun yang lain-lain gitu ya, dari bea cukai dan lain-lain. Kayak apakah ada yang melakukan pekerjaannya dan right gitu, maksudnya kerjain dengan benar gitu, atau ini tipe sistem coba-coba semua. Gue terus sebagai warga negara gue ngerasa kayak insecure, kayak nggak ngerasa kayak aman gitu. Dan polisi sih menurut gue emang harus bebenah ya, kalian bebenah terus deh setiap tahun, setiap bulan kalau perlu gitu, tolonglah. Tapi gue happy banget Peggy berhasil dibebaskan. Kita berdoa semoga orang-orang yang salah tangkap yang lain-lain juga bisa mendapatkan keadilan, karena seperti yang kita tahu nggak semua orang mendapatkan keberuntungan untuk menjadi viral ya. Sebenarnya Peggy viral itu tuh beruntung banget. Kalau dia nggak viral, gue nggak yakin juga dia bisa bebas sebenarnya. Ini semua karena balik lagi lo semua netizen, lo semua. Cuman lagi-lagi kita nggak mungkin ngawal semuanya satu-satu gitu. Jadi memang yang harus dibenahi ya dari akarnya, yaitu orang-orang yang berwenang ini. Sumpah ya, kalau gue jadi Polda Jabar, gue malu banget dengan masalah ini gitu loh. Nah, gue mau nanya nih, Peggy kan udah bebas ya dari tersangka, berarti ini salah tangkap dong? Iya, udah termasuk salah tangkap belum? Nah, yang melakukan penangkapan ke Peggy ini, apakah kena sanksi atau enggak? Kan ini udah termasuk salah tangkap. Terus yang memberikan kesaksian palsu itu gimana? Harusnya diselidiki lagi tuh. Terus 7 orang yang ada di dalam sel itu gimana? Kasian juga kan, siapa tahu mereka juga jadi korban salah tangkap. Harusnya diselidiki ulang untuk 7 orang tersebut juga. Nah, Peggy Setiawan udah bebas tadi ya. Buat mbak-mbaknya, di saat semuanya menggaungkan untuk kebebasan Peggy, bahwa Peggy itu tidak bersalah karena masyarakat Indonesia tidak percaya kalau Peggy itu pelakunya ya. Tapi ada yang nyeleneh dari kaum Hawa yang membuat konten, bahkan ada yang mengaku-ngaku pacarnya ya kan, yang membuat konten jika Peggy bebas mereka mau menikah sama Peggy, yaitu mbak-mbaknya yang buat konten sampai viral itu. Ditunggu sama masyarakat Indonesia termasuk saya ya kan. Bahkan ada bapak-bapak, om, kakek-kakek siapa lah itulah, abang lah ya, yang janji mau memberikan sepeda motor buat Peggy kalau bebas. Ada yang mau ngasih kerjaan, intinya kerjaan yang tidak susah kayak gitu ya. Terima kasih buat bapak pengacara, berkat kalian sila kelima tegak kembali. Mun uing mah ada nyawa geus mantak bingung keluar imah, geus bingung nenen banget atunya ngamare meureunnan hayohnya aya deh keluar imah meureun banget teh ditutupan ku ayakan tapi teuing ari si emang eta jeung si emak eta mah nya teuing sugan bogeun ramuan tebal kulit mukanya sapeda atuh Alhamdulillah, kabar baik saudaraku, abang kita, Bang Peggy Setiawan sudah dinyatakan bebas dari sidang pra-peradilan yang dilaksanakan tadi pagi. Dan alhamdulillah, inilah yang saya katakan idza an-nasrullahi wal fath.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang artinya akan datang kebenaran dari Allah, manusia datang berbondong-bondong. Karena apa? Karena kekuatan Allah berada di dalam doanya orang yang berjamaah. Alhamdulillah, baru saja kita niat mengadakan doa bersama. Sebelum kita mengadakan, Allah sudah mengabulkan apa yang menjadi sebuah keinginan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hakim yang telah menjatuhkan kebebasan untuk abang kita, Bang Peggy Setiawan, dan juga kepada para saksi, pengacara, semuanya saya mengucapkan banyak terima kasih, khusus kepada seluruh para netizen yang peduli kepada bangsa ini, yang peduli terhadap negara ini, yang peduli terhadap rakyat kecil yang ada di negara ini. Nah, yang telah mendoakan, yang mana mendoakan khusus untuk Abang Peggy Setiawan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, khusus kepada Abang Peggy Setiawan. Selamat menikmati hari kebebasan, selamat menikmati kehidupan, menghirup udara bebas. Tetap semangat dan jangan pernah kita dendam ya Bang Peggy ya, karena inilah takdir perjalanan manusia ketika akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa Abang Peggy selalu diberikan sehat panjang umur, sukses, lancar dan barokah. Dan jangan lupa kepada orang-orang yang telah peduli kepada Abang Peggy dan semua keluarga Abang Peggy, semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh netizen Indonesia.